Apakah dunia ini sebenarnya, Partha? Manusia, iblis, burung, parasit, serangga, ikan, dan pepohonan? Bagaimanakah semuanya diciptakan? Berasal dari unsur apa mereka diciptakan? Bagaimana fungsi mereka dan bagaimana cara mereka bertahan? Bagaimanakah cara mereka mati? Dan apa yang akan terjadi setelah semua itu mati? Renungkan akan rahasia ini. Tubuh manusia terbuat dari tanah, Madawa. Air mengalir di dalamnya sebagai darah dan kebaikan. Api memberikan kehangatan pada tubuh, termasuk rongga kosong lainnya yang ada dalam tubuh. Karenanya, tanah, udara, air, api, dan juga ruang. Tubuh terbuat dari kelima elemen dasar yang disebut Pancamahabhuta. Karenanya, Bhisma yang agung, Guru Drona, tidaklah lebih dari tanah, air, udara, api, dan ruang saja. Bahkan orang pintar pun terdiri dari kelima elemen itu. Begitu juga dengan para tirani. Jadi apa yang akan kau rindukan, Partha? Apakah tanah? Tapi Madawa, tubuh ini memang terbuat dari tanah yang juga melambangkan ciri manusia itu sendiri. Semua ikatan mengakar dalam tubuh yang terbuat dari tanah. Tidak, Partha. Jika ini memang benar, lalu mengapa tubuh seseorang akan hancur setelah mati? Kenyataannya, tidak ada satupun yang berasal dari tubuhnya ataupun hubungan yang mengakar di dalam tubuhnya. Sifat dan tingkah laku dan juga amal dari seseoranglah yang menjadi cirinya. Lalu bagaimanakah sifat, tingkah laku, dan amal diciptakan? Pahamilah itu, Partha. Kehidupan manusia hanyalah perwujudan keserasian antara sesuatu yang tampak dan tidak tampak. Tetapi sifat dan amal dari setiap manusialah yang membuatnya akan menjadi berbeda. Dasar untuk ini adalah 3 sifat manusia yang disebut triguna. Terdiri dari tamas, rajas, dan satwa. Apa yang dimaksud dengan itu, Madawa? Tamas berarti kebodohan. Menghabiskan hidup tanpa memikirkan, baik atau buruk bisa dikatakan tamas yang berhubungan dengan kebodohan. Seperti halnya kehidupan binatang, yang semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan tubuh mereka. Satwam sendiri artinya adalah kebaikan. Ketika seseorang dalam situasi tertentu memikirkan keadilan, kebenaran, dan tradisi sebelum melakukan sesuatu, maka dia disebut sebagai satwam yang berhubungan dengan kebaikan. Di tengah kedua hal itu adalah seseorang yang menguasai ilmu pengetahuan, tapi dia juga tertarik akan nafsu tubuh dan juga pikirannya. Seperti manusia yang hidup dengan keangkuhan, artinya rajas yang berhubungan dengan nafsu. Dengan menciptakan keseimbangan antara kebodohan, nafsu, dan juga kebaikan, maka sifat manusia dapat ditentukan. Lihatlah ke depan, Partha. Sifat apakah yang dapat kau lihat dalam diri mereka semua?
Pangeran Duryodhana tahu akan keadilan, tapi tidak pernah bertindak adil. Hidupnya dipenuhi dengan keangkuhan. Karenanya, dia sedikit memiliki kebodohan. Memiliki nafsu, dan sepenuhnya tidak punya kebaikan. Dan di sana, ada Pangeran Dursasana. Dia selalu mematuhi perintah dari kakak tertuanya tanpa berpikir lagi. Karenanya, dia memiliki kebodohan. Lihat juga kakekmu Bhisma, Partha. Dia punya keseimbangan antara kebaikan dan kebodohan. Dia tidak memiliki keangkuhan. Tetapi dia terikat dengan pemikiran usang dan tradisi yang kuno. Bahkan ketika keinginannya muncul, dia tidak bisa melanggar sumpahnya. Lihatlah Guru Drona. Dia memiliki baik pengetahuan maupun keangkuhan. Pengetahuan membebaskan manusia, tetapi keangkuhannya tidak membiarkannya mencapai kebebasan. Tapi Madhawa, jika sifat manusia adalah kesatuan dari 3 sifat manusia, apakah perbuatan manusia sudah ditakdirkan sebelumnya? Seekor singa akan memangsa rusa, dan rusa ditakdirkan untuk takut pada singa. Lalu kenapa keadilan jadi hal yang penting? Mengapa kejahatan mendapatkan hukuman? Lalu apa tujuan semuanya? Sebuah pertanyaan yang bagus, Partha. Tapi pertama-tama, pahamilah apa yang dimaksud dengan manusia itu. Manusia tidak hanya gabungan dari 5 elemen dasar itu. Tidak hanya kelima wujud itu. Panca indera penggerak, dan 3 sifat manusia. Tidaklah hanya gabungan dari ke-23 wujud itu. Agar manusia dapat menjalankan fungsinya, dia memerlukan energi. Dan energi itulah yang disebut dengan kehendak. Jadi Madhawa, apa manusia terdiri dari kehendak? Tidak, Partha. Bersamaan dengan kehendak manusia dan gabungan dari ke-23 unsur itu adalah ciptaan. Dan yang berada dalam peringkat disebut manusia ini terbuat dari 23 unsur, yang artinya percikan terkecil dari dewa, yang dinamakan sebagai jiwa. Ketika ciptaan dan manusia menjadi satu, yang berarti ketika percikan terkecil dari dewa berada dalam tubuh seseorang sebagai jiwa, saat itulah manusia akan hidup. Apa yang dimaksud dengan jiwa, Madhawa? Dan apa yang dimaksud dengan memahaminya? Seperti halnya ketika manusia menggunakan kereta. Seperti itulah, jiwa menggunakan perangkat yang disebut dengan tubuh. Melalui media tubuh, dia mengalami suka dan duka dari tubuh itu. Tetapi jiwa bukanlah tubuh, Partha. Tubuh masih bisa dihancurkan. Tetapi jiwa tidak akan bisa dihancurkan. Nainam cindati sastrani, nainam dahati pavaka, nacainam kelidayanti apo, nasosayati maruta. Artinya jiwa tidak bisa ditembus senjata apapun, ataupun dibakar dengan api, ataupun dilemahkan oleh air, ataupun dikeringkan dengan angin. Walaupun jiwa berada di dalam tubuh, jiwa itu abadi. Nah hanya mane sarire. Partha, tubuh mungkin saja bisa dibunuh, tetapi jiwa itu sendiri
tidak akan bisa dibunuh. Jiwa itu ada di mana-mana, tidak berwujud, tetap, dan dia kekal. Seperti halnya manusia membuang pakaian lama dan memakai yang baru. Hampir sama jika jiwa meninggalkan tubuh yang tua dan berulang kali menempati tubuh yang baru. Tapi Madawa, melalui tubuhku, aku bisa merasakan dunia. Tanpa memahami tubuhku ini, bagaimana aku akan dapat memahami jiwaku? Mengetahui diri sendiri dalam bentuk jiwa bukanlah hal yang tidak mungkin, Partha. Orang buta pun bisa hidup. Seorang bisu pun bisa hidup. Termasuk mereka yang hidup tidak memiliki tangan dan kaki. Sudah jelas bahwa tubuh bukan hal yang membentuk manusia. Ada seseorang yang kehilangan energinya, atau mereka yang hidup kehilangan ingatannya. Oleh karena itu sudah jelas bahwa bentuk ketidaksadaran manusia bukanlah tubuh yang baik. Seseorang yang menjelajahi dirinya dengan cara seperti ini, aku bukanlah indera, juga bukan tubuh, juga bukan perasaan, bukan juga pemikiran, atau bukan juga pendapat. Orang yang bisa memahami hal ini akhirnya akan dapat memahami dirinya dalam bentuk jiwa. Apakah tujuan dari jiwa itu sendiri, Madawa? Ketika ciptaan tersebut terpisah, dan ketika manusia dan alam diciptakan, maka manusia yang adalah bagian dari dewa menjadi jiwa dan berdiam dalam setiap wujud penciptaan. Jiwa itu sendiri dikelilingi oleh nafsu dan kegelapan, Partha. Terbangun dari lelapnya nafsu belaka dan memahami dirinya sebagai bagian dari dewa adalah sebuah tugas, tujuan, dan tekad jiwa itu sendiri. Tapi Madawa, jika setiap jiwa adalah bagian dari dewa, apa perkembangan dan kemunduran dikendalikan sendiri oleh dewa? Seperti permata tergeletak di tanah, tidaklah hilang kilauannya. Demikian pula, jiwa yang dikelilingi oleh wujud penciptaan yang mengetahui bahwa ini merupakan bagian kecil dari dewa. Seringkali jiwa menganggap bahwa tubuh mereka adalah segalanya. Mereka berbeda dengan jiwa itu sendiri yang tidak mereka ketahui. Melalui sebuah penderitaan, bau, rasa yang dirasakan oleh tubuh, maka akan dianggap sebagai sebuah pengalaman. Dan mereka tidak pernah berusaha keras untuk berubah. Jiwa yang tidak mau berusaha keras untuk berubah dan tetap melakukan ketidakadilan, mengingatkan dan menghukum mereka adalah hal yang tidak bisa dihindari.